Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon peserta didik baru MAN 1 Bogor tahun 2022 tahun 2023. Di sini kami akan memberikan tutorial pendaftaran di website PPDB MAN 1 Bogor tahun 2022 tahun 2023. Yang pertama, pastikan Anda sekalian atau ayah bunda sekalian mengetahui alamat web pendaftaran yakni ppdb.man1bogor.sch.id. Nah, kebetulan ini saya baru online kan di lokal, jadi alamatnya belum ada di sini ya. Tapi dipastikan nanti ketika pada tanggal 5 itu akan di online kan di web ppdb.man1bogor.sch.id, atau Bapak Ibu tinggal di search aja di Google ppdb.man1bogor.sch.id atau ppdb MAN 1 Bogor, biasanya muncul paling atas. Oke, setelah masuk ke web PPDB, Bapak Ibu sekalian dan Anda sekalian bisa langsung melihat pengumuman. Barangkali ada petunjuk atau pengumuman yang penting yang di sini akan dicantumkan di sini biasanya ya. Sini hanya petunjuk, baru ada petunjuk umum, dan Anda sekalian bisa mengecek panduan pendaftaran di sini ya. Bisa diklik. Nah, di sini bisa dicek ya, apa itu nanti jalur prestasi, apa itu jalur reguler ya. Kemudian ada persyaratan administrasi yang harus disiapkan. Nah, ini juga meskipun tidak harus pas pendaftaran ya, tapi bisa dipersiapkan sekarang. Nah, kemudian memilih kampus nanti ya, kampus mana nih, kampus Cibinong atau kampus Karadenan. Kemudian mau daftar kemana, ini kuotanya sudah tersedia ya, mau MIPA reguler atau MIPA plus keterampilan. Nah, keterampilannya masing-masing ada tata boga, ada tata busana, ada agribisnis, pengolahan hasil pertanian, begitu juga jurusan IPS. Atau yang di Karadenan bisa milih MIPA reguler atau IPS reguler. Ada juga alur PPDB MAN 1 Bogor. Di sini informasi akan selalu diupdate ya setiap harinya jika ada informasi penting yang harus disampaikan. Oke, kembali ke web PPDB. Di sini juga nanti mungkin akan ada tutorial video yang saya rekam sekarang ya. Nanti videonya mungkin akan muncul di sini. Ketika nanti tutorial ingin Anda daftar, bisa melihat tutorial yang terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita akan mendaftar. Diklik menu daftar. Nah, setelah diklik menu daftar, kita akan langsung menuju ke form daftar. Di sini ada beberapa form yang harus diisi. Yang pertama, nama lengkap ya. Kita coba saja, misalnya namanya Ilham Jaya Kusuma ya misalnya. Nah, yang kedua yang diminta di form ini adalah NISN ya, nomor induk siswa nasional. Jangan terbalik ya, NISN dengan NIS, nomor induk siswa yang di sekolah, beda ya. Ini NISN yang berlaku secara nasional, biasanya ada di rapot atau di ijazah MI atau SD ya, dulu ada. Karena NISN ini tidak berubah dari TK, bahkan dari TK, dari SD itu tidak berubah NISN-nya. Kalau mau cek validitas NISN-nya bisa diklik di sini. Nanti bisa dicek NISN, kemudian nama ibu kandung, kemudian kalau muncul namanya berarti itu NISN-nya sudah valid. Kami harapkan Bapak Ibu dan Anda sekalian menginput NISN yang valid ya, agar nanti ketika terima di MAN 1 Bogor bisa mudah dimasukkan ke database EMIS ya, database EMIS di MAN 1 Bogor. Biasanya ada 8 angka yang harus diisi ya. Ini saya
ini kan saja ya, asal saja ya. Jadi nanti silakan dicek NISN masing-masing. Nah, kemudian email ya. Email ini juga harus diisi. Untuk email sebenarnya bisa email yang tidak aktif juga tidak mengapa ya. Misalnya saya buat ilham@gmail.com. Nggak apa-apa ya. Meskipun nggak ada Gmail ini nggak aktif. Ini untuk verifikasi saja di server ya. Di server verifikasi saja. Jadi tidak harus email yang aktif juga. Kemudian untuk kata sandi kami sarankan disamakan dengan NISN ya, supaya tidak lupa, karena kami juga tidak bisa melihat kata sandi yang diinputkan di sini ya. Ketika nanti Bapak Ibu lupa kata sandinya, bisa menghubungi kami, nanti kami akan mereset ya, karena kami tidak tahu kata sandi yang dimasukkan apa. Nah, nanti Anda sekalian boleh dikopikan saja NISN yang di atas ya, jadi kata sandi kemudian kata sandinya lagi. Oke. Nah itu untuk form pendaftaran. Jadi silakan setelah diisi semua bisa klik daftar. Ya, setelah klik daftar nanti kita akan diarahkan lagi ya untuk login ya, supaya Bapak Ibu ingat ya, tadi kita masih ingat ya, nama email kita adalah ilham@gmail.com. Untuk kata sandi ya 00123456. Ini adalah yang tadi kita inputkan di pendaftaran. Jadi kita daftar akun terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau lupa sandi nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Untuk nanti yang lupa sandi akan kami reset. Tidak usah membuat akun baru. Jadi nanti akan kami reset sandinya. Oke, kita langsung saja masuk. Setelah masuk, Bapak Ibu akan langsung ke dashboard. Ya, di dashboard di sini terdapat beberapa notifikasi ya. Di sana ada kelengkapan data, status verifikasi, status kelulusan, status rapot, status prestasi, dan status dokumen tambahan. Yang pertama yang harus wajib diisi, dan sebenarnya yang wajib diisi itu hanya dua ya untuk reguler, yakni biodata dan status rapot. Untuk jalur prestasi wajib diisi status prestasinya. Untuk dokumen tambahan berupa tes IQ, berupa psikotes, itu kalau ada itu boleh diinput. Oke, kita langsung melengkapi biodata terlebih dahulu. Nah, di sini ada petunjuknya juga ya. Di tanda merah berarti wajib diisi, dan mohon untuk disiapkan data pada kartu keluarga dan foto kartu keluarga. Bukan foto keluarga ya Bapak Ibu semuanya. Anda sekalian, di sini adalah foto kartu keluarga. Kemudian biodata dan rapot wajib diisi baik jalur reguler maupun prestasi. Kemudian jalur prestasi wajib mengisi prestasi. Mengisi prestasi. Pendaftaran jalur prestasi wajib mengisi prestasi. Untuk reguler tidak wajib dan boleh langsung cetak pendaftaran. Tes IQ diisi jika ada. Print formulir dan biodata ada di menu dashboard. Oke, kita langsung saja mengisi formulir. Yang pertama adalah pilih kampus ya. Penjelasannya bisa dicek di sini ya. Kalau masih bingung tadi kampusnya pengen yang mana, nah mungkin yang di dekat rumah aja yang mana, ada yang di dekatnya di Kekaradenan, ada yang dekatnya di Cibinong atau di Cirimekar. Nah, itu bisa menyesuaikan. Karena nanti akan menyesuaikan juga dengan kuota ya. Tentu kuota yang di Cirimekar itu lebih banyak dari yang di Karadenan. Misalnya saya pilih di kampus Cibinong. Nanti juga akan otomatis ya, ketika pilih kampus Karadenan yang muncul hanya akan 2 jurusan saja. Beda ketika mengklik kampus Cibinong yang muncul 8 ya, 9 jurusan.
Oke, di kampus Cibinong. Kemudian jenis pendaftaran itu bisa dicek mau jalur prestasi atau jalur reguler ya. Untuk jalur prestasi bisa dilihat di petunjuk ya, di petunjuk sama petunjuk linknya juga sama sebenarnya. Nah, jalur prestasi ini yang memenuhi kriteria ini ya. Jadi kalau punya prestasi tapi bukan termasuk KSN, KSM dan MyRes ya, itu tidak bisa diinput di jalur prestasi. Begitu juga dengan prestasi non akademik, itu minimal tingkat kabupaten ya, kejuaraannya tingkat kabupaten. Sama tahfidz juga tidak hanya punya sertifikat 3 juz saja, tapi minimal punya atau menjuarai di tingkat kabupaten. Nah, itu untuk prestasi non akademik ya. Sama futsal, bola voli, basket, bulu tangkis dan bela diri bina satria. Pokoknya selain yang memiliki selain yang memiliki jalur prestasi, maka dia masuk ke jalur reguler ya. Oke, kita anggap kita daftar di jalur reguler ya. Kemudian jurusan yang dipilih ya, di sini misalnya saya tertarik nih sama tata busana, nah, saya juga tertarik sama IPS, silakan dipilih tata busana di IPS. Oke, kemudian ini otomatis terisi ya, ini SN tadi ketika kita daftar otomatis terisi, nama juga otomatis terisi. Kemudian tempat lahir bisa Bogor ya. Kemudian tanggal lahir, nah itu bisa disesuaikan, misalnya 2000, mungkin yang daftar sekarang sekitar 2006 ya, kelahiran 2007. Tanggal 5. Kemudian jenis kelamin laki-laki, kemudian nik diisi yang sesuai dengan di kartu keluarga ya. Wajib 16 digit ya. Kalau tidak 16 digit nanti sistem akan mendeteksi bahwa ini salah. Kemudian nomor kartu keluarga juga mohon diisi. Ini biar cepat tutorialnya saya anggap aja sama ya, atau beda satu angka, nanti disesuaikan dengan nomor kakak masing-masing. Kemudian tinggi badan misalnya 150 cm, kemudian berat badan misalnya 56 kg. Status di keluarga anak kandung, tinggal bersama orang tua. Anak keberapa? Anak 1 dari berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara atau dari 3 bersaudara. Agama silakan diisi Islam tentunya ya. Kemudian nomor WhatsApp ini wajib diisi ya, karena nanti biasanya ini juga akan jadi database. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengisian, kami akan memohon atau menghubungi lewat nomor ini. Misalnya asal saja ya, ini WhatsApp. Nah, setelah identitas pribadi, kemudian mengisi data keluarga ya. Data alamat mohon maaf ya, sesuai yang di kartu keluarga. Sesuai dengan kartu keluarga. Misalnya, Pak, bagaimana kalau misalnya saya kakaknya bukan di Bogor, silakan diisi sesuai dengan kakak saja ya. Nanti untuk jarak ke sekolah bisa ditempuh atau bisa diisi lewat domisili. Ini untuk di emis ya, karena kami harus mengisi data di emis. Misalnya di Pemda ya, di Depok Baru. Kita Cilemekar saja. Bisa Cilemekar, Cibinong, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kode pos itu 5 digit ya tentunya. Kemudian jarak ke sekolah bisa, kalau misalnya tadi ini diklik lebih dari 5 km saja. Waktu tempuh misalnya 45 menit. Nah, ini untuk alamat sudah selesai.
Kemudian asal satuan pendidikan itu bisa dipilih dari SMP atau MTS. Untuk yang dari pondok ya, pondok yang tidak ada SMP-nya atau pondok yang dengan pemerataan, misalnya paket B misalnya, itu nanti boleh langsung datang ke sekolah saja. Untuk pendaftarannya boleh langsung datang ke sekolah. Kami akan menilai apakah nanti rapotnya layak tidak untuk daftar ke sini, karena itu berbeda ya, tiap ininya berbeda. Kita misalnya pilih saya dari MTS N3 Bogor, NPSN sekolah itu bisa dicek saja, ditanya ke masing-masing sekolah atau dicek di Google juga bisa ya. NPSN sekolah biasanya 8 digit ya. Biasanya 8 digit ya, NPSN Mangunkusumo Bogor. Nah, ini untuk data pendidikan cukup saja. Kemudian data bantuan pemerintah itu jika Bapak Ibu dan Anda sekalian menerima bantuan, misalnya punya KIP, nah, itu bisa di input. Kemudian data ayah, nah, kalau ada mohon diisi lengkap ya, meskipun yang wajib hanya 2 ya. Misalnya nama ayah ya, Rahmayadi, kemudian nik, sama ya, nik pasti 16. Kemudian tempat lahir ayah, misalnya Bogor juga sama, tanggal lahir. Pendidikan terakhir 1, kemudian pekerjaan, dagang, penghasilan, kemudian nomor HP bisa diisi. Oke, kemudian ini ketika misalnya mohon maaf yatim piatu atau yatim, itu bisa diketik minus saja ya, minus, kemudian nik ibu misalnya. Ini ketika memang piatu ya, ketika tidak memiliki ibu, tapi bisa diisi wali. Jadi minimal diisi salah satunya. Misalnya nama ibu, kemudian niknya, kemudian pendidikan terakhir S1 atau SMA, pekerjaan, ibu rumah tangga, penghasilan, tidak berpenghasilan misalnya. Nomor HP bisa diisi juga, silakan. Nah, yang penting juga adalah mengupload kartu keluarga. Nah, diuploadnya dalam bentuk foto ya, artinya bukan PDF ya, kemudian hanya menerima bentuk foto. Itu bisa diklik. Kemudian ini contoh kakak ya, kakak yang saya punya. Wali kalau dua-duanya lengkap tentu tidak harus diisi. Oke, kita cek lagi sudah lengkap semuanya, baru kita simpan. Nah, kemudian ada notifikasi sukses, ini akan berubah menjadi hijau. Setelah berubah menjadi hijau, selanjutnya nanti kalau Bapak Ibu ada yang terlewat atau ada yang keliru, itu pasti ada notifikasinya ya. Nanti silakan diisi lagi yang kelirunya di mana, atau mau merubah, wah ternyata nomor WA saya salah, nomor WA bundanya salah, itu bisa diganti kemudian diupdate ya. Oh, nik harus diisi lagi. Nanti saya diperbaiki ya, supaya tidak harus mengisi lagi.
kemudian di update. Oh ya, file tadi ini berarti diisi. Jadi nanti kalau belum lengkap itu akan meminta file kembali. Kemudian lengkapi raport. Setelah biodata akan melengkapi raport. Di sini Bapak Ibu sekalian dan analis sekalian harus mengisi raport. Karena tadi satuan pendidikannya saya memilih MTS, maka mata pelajarannya pun menyesuaikan dengan mata pelajaran di MTS. Kalau di SMP itu hanya PAI saja munculnya. Kemudian karena saya tadi memilih jurusannya IPS, maka yang diinput hanya IPS saja. Karena di Manhattan Bogor penjurusan dilakukan dari awal pendaftaran. Misalnya kita anggap semuanya 90. Oke, setelah terisi semua akan berubah menjadi hijau. Ini data raport disesuaikan dengan raport yang dimiliki. Kemudian untuk jalur reguler sebenarnya pendaftaran cukup ya, tidak harus melanjutkan ke prestasi. Berbeda dengan pendaftaran jalur prestasi, itu harus mengisi atau melanjutkan di status prestasi. Tapi misalnya karena kita juga ternyata punya prestasi juga, tapi minimal prestasinya tingkat kecamatan. Atau yang tahfidz, misalnya punya juara tahfidz tapi bukan punya sertifikat tahfidz tapi bukan kejuaraan, itu boleh menginput di jalur prestasi. Misalnya kita pilih dulu kita prestasinya reguler akademik atau reguler non akademik, misalnya tadi tahfidz ya. Atau punya prestasi juara puisi ya, atau juara pramuka. Nah, untuk jenis lomba silakan dipilih lainnya ya, karena kita reguler otomatis ya. Nanti kalau prestasi itu beda pilihannya ya. Nah, prestasi pilihannya beda, akan menyesuaikan apa yang diklik di awal. Reguler silakan dipilih lainnya. Kemudian juara, misalnya juara 2 lomba pramuka ya, karena pramuka tidak masuk di ini ya, tidak masuk di jalur prestasi. Untuk peringkat itu bisa menyesuaikan ya, ada yang kategorinya emas, perak, perunggu, atau kategorinya juara 1, 2, 3 ya. Tentu ini buat yang tahfidz ya. Misalnya juara 1 ya, tingkat prestasinya minimal kecamatan ya. Misalnya saya juaranya provinsi ya. Nah, file juga harus diinput ya, file juara. Nah, ini contoh sertifikatnya lah, sertifikatnya. Harus ada sertifikatnya. Untuk jalur prestasi cukup menginput 1 prestasi terbaik. Untuk jalur reguler cukup maksimal 2 prestasi terbaik saja. Untuk reguler tentu prestasi ini meskipun tidak wajib tapi akan menjadi nilai tambah untuk panitia. Kemudian silakan disubmit. Nah, kemudian sukses, dan untuk lombanya bisa terdaftar di sini ya.
Bagaimana untuk yang jalur prestasi, misalnya jalur prestasi punya prestasi di bidang non akademik, misalnya juara futsal, ini nggak harus diisi ya. Atau kalau untuk jalur prestasi, nama prestasinya nggak harus diisi karena sudah menyesuaikan. Ini juara 2 ya, tingkat kabupaten, nah, boleh dipilih lagi misalnya sertifikatnya, nah, dan submit. Nah, ini untuk jalur prestasi tentunya ya, jalur prestasi. Jadi untuk jalur prestasi itu wajib mengisi. Nah, itu mungkin untuk tutorial di pengisiannya. Kalau tes IQ itu jika ada silakan mengisi. Misalnya status tes IQ ada, IQ-nya misalnya 130. Psikotes kalau ada silakan psikotesnya. Saya kurang tahu ya rentangnya seperti apa psikotes. Submit. Nah, ini. Oke, jadi ini dianggapnya sudah isi dua-duanya ya. Jadi tidak mengapa kalau ini tidak diisi dua-duanya. Bapak Ibu kalau ingin melanjutkan di print silakan ke dashboard. Nah, kemudian cek cetak bukti pendaftaran. Cetak bukti pendaftaran. Biasanya cukup lama ya, nanti mungkin ditunggu saja karena data yang diambil banyak. Nah, ini sudah terdownload, silakan start download. Ini tergantung dari koneksi internet dan ini. Saya sebenarnya bermasalah di IDM-nya. Coba nah ini udah ya. Ini udah di download. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan formulir ini ya, yang diisi tadi. Kampus Cibinong, jenis pendaftaran reguler, jurusan, NISN, dia nama, kemudian sampai ke nilai rapot. Jadi seperti tadi dijelaskan, untuk nilai rapot yang wajib diisi sebenarnya hanya 2 ini saja. Untuk yang lainnya menjadi pelengkap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu di pendaftaran PPDB Men 1 Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.